inertia momennya menjadi turun 20%, sehingga bisa disetting lebih high speed karena tingkat vibrasinya menjadi lebih rendah. Nah, motornya ini jadi lebih mudah dikontrol, jadi powerful tapi controllable. Ini karena engine-nya itu sudah disetting lightweight dan high speed engine. Nah, ini adalah Crossplane. Next. Nah, jadi ini secara drawing-nya, filter box-nya lebih besar 2 liter, ya. Kemudian injektornya disetting tidak dibenturkan ke dinding lubang, tetapi disemprotkan langsung di belakang katup, ya, di belakang katup, sehingga langsung masuk ke dalam ruang bakar. Dan pulse-nya juga menjadi lebih panjang tadi, ya, dan kompresinya dinaikkan jadi tinggi sekali. Jadi supply-nya besar, kompresinya besar, engine-nya lebih ringan karena inersianya turun 20%, ya. Anda bisa bayangkan ini engine sangat powerful, ya, dan top speed-nya juga cukup bagus. Nah, dampaknya adalah power-nya itu menjadi 200 PS atau 18 PS lebih besar dibandingkan YZF R1 yang lama, yang dipakai Mr. Morimoto itu belum segini. Ya. Nah, tadi Pak Henry sampaikan targetnya yang di pojok kiri, targetnya pojok kiri bawah, gitu ya, kanan bawah. Kita maunya di sini, yang di sini saya sebut saja lah targetnya. Targetnya bukan Japanese motorcycle, tetapi European motorcycle, yaitu BMW dan Ducati Panigale. Jadi sekarang targetnya ada di sini. Jadi perangnya bukan dengan brand Jepang, tapi lebih kepada brand Euro. Next. Dan yang ini berikutnya lightweight and controllable, terutama di total, ya, di body sama engine. Total beratnya itu hanya 199. Nah, gini. Pada umumnya orang itu tidak suka setting motor dengan standarnya rider, Valentino Rossi atau 4K. Aktualnya itu susah untuk dibawa. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya ini desainernya pintar sekali. Saya baca tulisan-tulisan di Eropa itu keren banget, jadi ngebahasin gitu. Dibuat powernya powerful, tapi harus ringan. Nah, ini ternyata nggak gampang. Bagaimana supaya motor cc-nya 900 hampir 1000 ini itu lightweight, itu nggak gampang ternyata. Satu, pakai magnesium rear arm, kemudian casting wheel-nya juga pakai magnesium, ya. Frame-nya Delta Box pakai aluminium frame. Jadi ini membuat total weight-nya hanya 199. Tujuannya adalah light handling, tapi juga high speed handling gitu. Next. Nah, tapi dengan kemampuan light handling, high speed engine nggak lengkap gitu. Kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni, ya dilengkapi dengan orang tahunya kalau di Yamaha namanya IMU Inertial Measurement Unit atau gyroscopic sensor, itu biasa ada di robotik, ya. Dia bisa ke kiri ke kanan, itu 6 aksis. Nah, ini diinformasi ke sistem ECU-nya dia gitu. Nah, ini sangat canggih karena ini hanya ada di MotoGP. Jadi pembalap nggak bisa bohong, jatuhnya di mana, pada saat apa, remnya salah, itu bisa ketahuan semua. Jadi gyroscopic sensor ini memberikan informasi kepada data logger. Next. Nah, sudah ada IMU dilengkapi dengan data logger. Di dalam data logger itu canggih banget. Kenapa? Ada launch control, ada traction control, ada slide control, ada lift control, ya. Ada quick shift system, ya, quick shifter, dan juga IRS untuk yang L1M untuk electronic suspension. Jadi semuanya menyesuaikan. Next. Nah, ini pokoknya ala MotoGP beneran ya. Kalau beli L1M tuh, yang pertama launch control. Anda bisa tahu nanti lihat tombol di sini di motornya Rossi itu ada LC, itu artinya launch control. Nah, motor ini sudah dilengkapi dengan launch control. Jadi pada saat dia start dia tidak wheelie. Ya. Next. Kedua adalah lift control. Nah, pada saat untuk mencegah selalu wheelie pada saat top speed atau pada saat akselerasi itu bisa dikurangi, bisa disetting sehingga smooth transfer when shift the gear. Next.
Kemudian traction control, jadi traksinya juga bisa kontrol di bagian belakang. Jadi kalau nggak jago-jago amat dikurangi gitu ya. Tapi kalau udah lewat jago betul, boleh dipakai yang ambil resiko gitu. Dan ini traction control ini bisa masuk dan lebih cepat keluar dari tikungan. Next. Kemudian slide control, jadi bisa kontrolnya sliding juga bisa dikontrol. Ya. Kalau nggak suka Willy gayanya pembalap-pembalap MotoGP ya bisa gaya hammer and butternya Lorenzo, jadi bisa dihilangkan gitu ya. Tapi suka yang sliding gaya Rossi bisa juga ditingkatin gitu. Next. Kemudian yang terakhir adalah quick shift system, jadi shift up-nya saja ya, belum gearbox, tapi ini shift up-nya saja. Dan ini mempercepat tanpa harus menekan kopling, dia bisa memindahkan gigi. Next. Dan kemudian electronic racing suspension, jadi khusus R1M itu dilengkapi dengan suspensinya bisa menyesuaikan yang juga terhubung dengan IMU ya, dan juga terhubung dengan data logger, semua disesuaikan. Jadi ini sudah tersetting lengkap di R1M. Next. Nah, ini adalah panel digital instrumennya ya. Liquid Crystal Display ya, atau TFT artinya Thin Film Transistor. Ini sama seperti di motor M1-nya Rossi. Next. Dan ini adalah tampilannya dalam bentuk street display mode atau track display mode. Jadi kalau di track kan butuhnya yang clear aja ya. Next. Nah, tidak cukup di situ ya. Khusus R1M juga ini dilengkapi dengan DNC setting CCU atau Communication Control Unit yang bisa diupload di Google Play atau di Apple Store, dan dia bisa setting di sini. Jadi settingnya bisa menggunakan, atau kalau di sini nggak bisa kebeli R1M-nya, download dulu sistemnya. Bisa juga. Ya, kira-kira demikian. Siapa yang mau nyoba teknologi MotoGP yang dipakai oleh Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, traction control, launch control, apapun ada di sini. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Abidin. Cukup lengkap penjelasannya ya. Nampaknya semua yang ada di sini udah langsung tertarik.